Selamat pagi anak-anak. Kita pada hari ini akan membahas tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Di bab 1 itu tentang perpangkatan dan bentuk akar. Pada perpangkatan dan bentuk akar akan kita bahas tentang KD 3.1 menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional, dan bentuk akar, serta sifat-sifatnya. Dan KD 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Pada bab 1 ini, kita akan bahas 5 bagian, yaitu materi 1.1 bilangan berpangkat, materi 1.2 perkalian pada perpangkatan, materi 1.3 pembagian pada perpangkatan, materi 1.4 pangkat 0, pangkat negatif dan bentuk akar, dan materi terakhir 1.5 notasi ilmiah. Kita bahas untuk materi demi materi. Yang pertama materi 1.1 bilangan berpangkat. Kalian silahkan sambil membaca diktat atau buku pegangan kalian halaman 4 sampai halaman 11. Itu sebagai acuan untuk sumber belajar. Konsep perpangkatan dapat diperhatikan pada contoh berikut. Selembar kertas digunting 1 kali menjadi 2 bagian. Kemudian hasil langkah yang pertama tadi ditumpuk, kedua kertasnya ditumpuk, kemudian digunting kedua kali. Kemudian hasil langkah kedua, kertas-kertas yang ada ditumpuk, kemudian digunting ketiga kali, dan seterusnya. Itu dilakukan berulang-ulang. Kemudian perhatikan tabel berikut. Pengguntingan pertama, banyak kertas yang dihasilkan 2 lembar. Kalau nyatakan dalam bentuk perkalian berulang 2. Untuk bilangan berpangkatnya 2 pangkat 1. Pada pengguntingan kedua, banyak kertas yang dihasilkan 4 lembar. Bentuk perkalian berulangnya 2 kali 2. Bentuk bilangan berpangkat 2 pangkat 2. Pengguntingan ketiga, banyak kertas yang dihasilkan 8 lembar. Bentuk perkalian berulangnya 2 kali 2 kali 2. Bentuk bilangan berpangkat 2 pangkat 3. Pengguntingan keempat, banyak kertas 16. Bentuk perkalian berulang 2 kali 2 kali 2 kali 2. Bentuk bilangan berpangkat 2 pangkat 4. Dan seterusnya itu bisa diteruskan, silakan dipraktekkan sendiri, kemudian dibuat tabel seperti itu. Jika kertas yang digunting jadi 2 bagian, hasilnya ditumpuk, kemudian digunting lagi, dan dilakukan berulang-ulang hingga N kali, maka hasilnya dapat ditulis sebagai berikut. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali dan seterusnya sampai kali 2 sebanyak N faktor. Itu dapat ditulis menjadi 2 pangkat N. Nah, secara umum dapat ditulis sebagai berikut. A kali A kali A kali A kali dan seterusnya dan kali A sebanyak N faktor, itu adalah A pangkat N. Dengan A disebut bilangan pokok atau basis, dan N disebut bilangan pangkat atau eksponen. Dari bentuk ini, A kali A kali A kali A kali dan seterusnya hingga kali A sebanyak N faktor yang sama dengan A pangkat N tadi, bilangan pokok atau basis dan bilangan eksponen atau bilangan pangkat dapat diganti dengan sembarang bilangan real. Misalnya 3 kali 3 kali 3 kali 3, itu berarti 3 pangkat 4, yang hasilnya 81. Atau
negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 itu negatif 3 dalam kurung ya, pangkat 4. Hasilnya 81. Atau negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 atau negatif 3 dalam kurung berpangkat 5. Hasilnya negatif 243. Perlu diperhatikan, bilangan negatif berpangkat itu dapat menghasilkan bilangan positif atau bilangan negatif. Menghasilkan bilangan positif jika pangkatnya bilangan genap, dan menghasilkan bilangan negatif jika pangkatnya bilangan ganjil. Nah, sekarang kita perhatikan untuk materi 1.2 tentang perkalian pada perpangkatan. Untuk materi 1.2, referensinya atau sumber belajar yang kalian bisa buka diktat halaman 12 sampai 22. Sumber belajar lain silahkan dengan cara kalian mencari di mana saja boleh. Minimal dari diktat halaman 12 sampai 22 itu bisa dibaca sebagai referensi. Mengalihkan dua perpangkatan dengan basis atau bilangan pokok yang sama. Perhatikan tabel berikut. Kalau operasi perkalian pada perpangkatan 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 3, ini operasi perkalian berulangnya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ini yang 2 pangkat 4 tadi, kali 2 kali 2 kali 2, ini yang 2 pangkat 3. Sehingga perkalian berulang 2 ini dapat ditulis dalam bentuk pangkat 2 pangkat 7. Kemudian, contoh lain, 5 pangkat 3 kali 5 pangkat 2, ini bisa dinyatakan dengan perkalian berulang 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5. Nah, dalam bentuk perpangkatannya adalah 5 pangkat 5. Contoh lain, negatif 4 pangkat 2 kali negatif 4 pangkat 3. Ini perkalian berulangnya adalah negatif 4 kali negatif 4 kali negatif 4. Kemudian negatif kali negatif 4 kali negatif 4. Atau dalam bentuk pangkat berarti negatif 4 dalam kurung pangkat 5. Atau dalam bentuk pecahan pun juga bisa dilakukan. 2/3 pangkat 2 kali 2/3 pangkat 3 itu bisa dinyatakan dalam bentuk perkalian berulang 2/3 kali 2/3 kali 2/3 kali 2/3 kali 2/3. Dalam bentuk pangkat berarti 2/3 dalam kurung pangkat 5. Dicermati, bilangan negatif berpangkat atau bilangan pecahan berpangkat itu hendaknya dikurung, karena nanti akan punya makna atau terbaca yang berbeda kalau tidak dikurung. Secara umum, perkalian pada perpangkatan dengan basis yang sama itu dapat dituliskan begini. A pangkat M kali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M tambah N. Jadi bilangan pangkatnya dijumlahkan. Itu bentuk dasar yang pertama. Kemudian yang kedua, memangkatkan suatu perpangkatan. Nah, perhatikan tabel berikut. Pemangkatan suatu perpangkatan, misalnya 4 pangkat 3 pangkat 2. Operasi perkalian berulangnya 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 3. Kalau diure, 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 3 itu menjadi 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4. Sehingga kalau ditulis dalam bentuk perpangkatan 4 pangkat 6. Kemudian untuk contoh lain, negatif 5 pangkat 2 di pangkat 3. Itu bisa dinyatakan dalam bentuk perkalian berulangnya negatif 5 pangkat 2 kali negatif 5 pangkat 2 kali negatif 5 pangkat 2. Kalau diure, negatif 5 kali 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 negatif 5. Dalam bentuk perpangkatannya negatif 5 pangkat 6.
Contoh lain yang dalam bentuk pecahan juga sama. 2/3 pangkat 3 dipangkatkan 2 itu menjadi 2/3 pangkat 3 kali 2/3 pangkat 3. Kalau diure dalam bentuk perkalian berulangnya 2/3 kali 2/3 kali 2/3 kali 2/3 kali 2/3 kali 2/3. Jadi ada 6 buah 2/3-nya. Maka dalam bentuk perpangkatannya 2/3 pangkat 6. Ini kalau dinyatakan dalam bentuk umum, pemangkatan suatu perpangkatan itu menjadi A pangkat M pangkat N. Itu bisa dinyatakan menjadi A pangkat M kali N. Nah, di sini pangkatnya dikalikan. Ini kalau memangkatkan suatu perpangkatan. Untuk yang ketiga, memangkatkan suatu perkalian bilangan. Perhatikan tabel berikut. Pemangkatan pada perkalian bilangan. Misalnya dalam kurung 3 kali 4 pangkat 2. Itu operasi perkalian berulangnya ya 3 kali 4 kali 3 kali 4. Sehingga kalau dihilangkan tanda kurungnya 3 kali 3 kali 4 kali 4. Bisa dinyatakan dalam bentuk pangkat 3 pangkat 2 kali 4 pangkat 2. Contoh lain, negatif 2 kali 3 dalam kurung pangkat 3. Ini operasi perkalian berulangnya negatif 2 kali 3 kali negatif 2 kali 3 kali negatif 2 kali 3. Sehingga dapat dihilangkan atau dikelompokkan bilangan yang dekat, yang sama itu didekatkan menjadi negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali 3 kali 3 kali 3. Dalam bentuk perpangkatan berarti negatif 2-nya ada 3, 3-nya ada 3. Berarti negatif 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Contoh dalam bentuk variabel itu juga bisa dilakukan. Misalnya P kali Q pangkat 2. Nah, ini berarti P kali Q kali P kali Q. Kalau didekatkan yang sama berarti P kali P kali Q kali Q. Ini dengan aturan komutatif ya. Sehingga bentuk pangkatnya adalah P pangkat 2 kali Q pangkat 2. Nah, bentuk memangkatkan suatu perkalian bilangan ini kalau dinyatakan dalam bentuk umum menjadi dalam kurung A kali B pangkat N, itu A dan B-nya masing-masing berpangkat N. Sehingga menjadi A pangkat N kali B pangkat N. Berarti pangkat bilangan tadi, N-nya tadi, itu didistribusikan ke masing-masing faktor dalam perkalian A kali B tadi. Ini dalam memangkatkan suatu perkalian bilangan. Demikian tadi untuk materi 1.1 dan 1.2. Nah, sekarang untuk berlatih pemecahan masalah. Ini silakan baca kembali ya, diktat halaman 4 sampai 22 tadi. Ini untuk memperdalam materi yang tadi sudah Bapak sampaikan. Dan kalian silakan berlatih soal-soal atau untuk mendalami, paham atau tidak ketika kalian mendengarkan dan membaca slide yang Bapak berikan ini, maka silakan uji sendiri, berlatih soal-soal dari halaman 10 sampai 11 untuk latihan 1.1 dan halaman 20 sampai 22 untuk latihan 1.2. Ini kalian tulis di buku latihan silahkan, mau di kertas coretan terus dibuang, tidak ditulis di buku tulis silahkan. Yang penting kalian berupaya dengan sungguh-sungguh jujur untuk berlatih mendalami materi-materi tadi. Tapi ada beberapa soal yang harus atau wajib
dikerjakan, karena ini nanti akan Bapak lakukan penilaian sampai di mana kalian mendengarkan dan membaca referensi dari diktat tadi. Nah, yang harus kalian kerjakan dan nanti akan Bapak nilai pekerjaan kalian adalah soal-soal dari buku latihan tadi, latihan 1.1 dan latihan 1.2 dari diktat tadi, yaitu nomor 1 halaman 10-11 ya, latihan 1.1, nomor 1, nomor 3, nomor 9. Kemudian latihan 1.2 halaman 20-22, nomor 5, nomor 7, nomor 10, dan nomor 13. Nah, dari 7 soal yang Bapak minta kalian kerjakan itu, hasil pekerjaannya silahkan dikirim ke Bapak melalui email yang Bapak tulis di sini, yaitu pcharyono@gmail.com. Cermati ya alamat emailnya. Dan dikirim pada hari pelajaran, hari ini berarti ya. Jadi Bapak tunggu pekerjaan kalian itu pada rentang waktu pukul 13 sampai pukul 20 WIB. Ada catatan yang Bapak ingatkan. Yang pertama adalah pekerjaan tadi yang dikirim itu nilainya akan bertingkat. Setiap 1 jam lebih lambat, skor maksimumnya akan berkurang 3 poin. Jadi kalau dikirim pukul 1 sampai pukul 2, itu nanti kalau benar semua nilai skornya 100. Tapi kalau pukul 2 lebih 1 detik sampai pukul 3, itu skor maksimumnya kalau benar semua hanya 97 dan seterusnya, begitu ya. Dan setelah pukul 20 itu Bapak tidak terima pekerjaan itu. Kemudian yang kedua, KKM Matematika kelas 9 pada semester ini itu adalah 74. Nah, silakan sekali lagi latihan-latihan pada 1.1 dan 1.2 tadi dilatih, khusus untuk beberapa nomor yang tadi Bapak sebut, silakan dikerjakan dan dikirim lewat email. Itu untuk berlatih materi 1.1 dan materi 1.2. Demikian materi 1.1 dan 1.2 dan ditutup dengan latihan tadi. Untuk KD 3.1, KD 4.1 dan materi 1.3, 1.4 dan 1.5 akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang pada minggu depan, yaitu pada pertemuan kedua. Silakan disiapkan referensinya. Selain diktat, kalian bisa mencari sumber-sumber belajar yang lain. Terima kasih. Salam sehat. Sampai jumpa.